tapi alhamdulillah selamat kok. Nah, tapi ada teman kita satu. Juni 2006 sampai 2023, 17 tahun kameramen jejak petualang menghilang dan belum ditemukan sampai sekarang ini. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kalian pernah nggak sih nontonin serial dokumenter asli Indonesia, Jejak Petualang? Nah, Jejak Petualang gitu. Jejak Petualang ini dimulai, seingat Let's Go itu di TV7 sebelum namanya ganti ke Trans 7. Nah, kenapa Let's Go suka nontonin serial dokumenter ini? Gara-gara hostnya yang cantik ya zaman dulu gitu, namanya Riani Jangkaru kalau nggak salah. Ini host favorit Let's Go waktu Let's Go masih kecil gitu. Jadi sering nontonin serial ini. Nah, serial Jejak Petualang ini, Jejak Petualang ya, bagi teman-teman yang lahir tahun 2000-an pasti nggak terlalu relate dengan host yang tadi Let's Go sampein. Itu serial dokumenter di mana kru-kru TV ini mengeksplor tempat-tempat di Indonesia. Nah, bulan Juni 2006 ada berita di mana seluruh kru Jejak Petualang yang mengeksplorasi daerah Papua itu hilang kontak sama sekali. Bagus masih belum ada kabarnya sampai sekarang, tapi Nah, pada saat tersebut ada 5 orang nih kru dari TV7 ini yang bertugas untuk meliput eksplorasi Papua. Yang pertama adalah Medina Kamil, nah ini juga host yang cantik ya pada saat tersebut ya. Let's Go juga tontonin. Lalu ada Dodi sama Wendy sebagai produser, juga ada Budi sama Dwi sebagai kameramen. Nah, selama liputan ini mereka ditemanin oleh 3 orang warga lokal di sana. Mereka liputan ke pedalaman Papua untuk meliput suku-suku di sana. Ada suku Asmat, ada suku Kroawi gitu. Dan mereka melakukan liputan itu sampai 40 sampai 50 hari itu. Wah, puluhan hari, di sebulan lebih. Mereka liputan di Papua. Kalian ingat ya, ini tahun 2006 nih, aksesnya tuh masih susah banget, internet juga masih susah banget ya di zaman itu ya, 2006 nih. Jadi pas 6 Juni 2006, selesai mereka liputan tuh mereka niat untuk kembali ke Jakarta. Nah, rencananya mereka tuh balik dari Agat menuju Timika. Nah, baru naik pesawat deh gitu. Karena kan di sana transportasi masih terbatas banget. Jadi untuk sampai ke Timika, mereka menggunakan longboat gitu, perahu yang panjang gitu ya. Dan perjalanannya emang jauh banget. Itu tuh sampai 12 jam perjalanan. Di tanggal 6 Juni itu mereka udah siap-siap semuanya. Mereka mau berangkat di jam 8 pagi. Cuacanya oke, anginnya oke. Semua persiapan udah masuk ke dalam perahu dan mereka siap berangkat. Nggak ada tanda-tanda buat cuaca buruk gitu. Karena apalagi mereka udah ditemenin sama 3 orang warga lokal yang notabene pasti tahu Medan ya. Nah, setelah pas naik longboat itu 2 jam perjalanan nih. Wah, udah mulai tanda-tanda nggak enak nih. Ada ombak-ombak kecil tuh mulai nerjang itu. Gitu. Biasanya kan kita kalau naik boat itu pasti ada ombak-ombak kecil kan. Ombak-ombak kecil menerjang boat mereka gitu. Tapi makin lama ombaknya ini makin besar itu sampai bikin kapal longboat mereka ini oleng dan airnya mulai sedikit demi sedikit tuh masuk ke boat mereka. Panik jelas. Setelah panik mereka menggunakan menyelamatkan barang-barang ya biar nggak kena basah, kan ada kamera dan lain-lain. Habis itu karena banyak air yang masuk ke dalam boat, mereka coba keluarin air tersebut itu. Ada yang pakai gayung, ada yang pakai tangan, pakai apapun lah yang ada di dalam boat buat mengeluarkan air-air yang masuk ke dalam boat. Nah, fokus mereka nih lagi ngeluarin air-air. Nah, ternyata ada ombak besar yang langsung menghantam boat mereka tuh. Dihantam ombak, dibalikan alam gitu. Boat mereka terguling. Nah, mereka berdelapan ini langsung jatuh ke laut gitu, tenggelam gitu. Nggak lama kemudian, abis mereka tenggelam, kepala mereka tuh mulai satu persatu naik ke permukaan. Nah, ada pas mereka tuh boatnya jatuh tuh kayak ada dua kelompok terpisah gitu loh. Jadi pas boatnya jatuh, ada 4 orang di sebelah sini, di sebelah kanan, dan 4 orang lain di sebelah kiri gitu. Nah, jadi 4 orang ini ada Dwi sang kameramen sama 3 warga lokal lainnya. Nah, kalau si Medina sama Dodi, Wandi juga Budi ini itu tuh agak jauh tuh dari boat, terombang-ambing agak jauh dari boat. Nah, akhirnya yang mereka lakuin supaya nggak tenggelam adalah mereka cari-cari barang yang mengapung yang bisa dipakai sebagai pelampung. Nah, sampai akhirnya ada satu kru yang bisa dapetin dry box gitu, dry box. Jadi dry box ini ngapung, diambil sama dia, dijadiin pelampung. Nah, takutnya supaya teman-temannya ini nggak pencar, si Dodi ini yang megang dry box ini samperin dah satu persatu. Nah, jadi yang paling dekat sama
kru yang pertama adalah si Medina, yaitu si hostnya itu. Jadi dideketin. Nah, sisa 4 lagi itu deket banget sama bot. Jadi mereka tuh bisa ngeraih bot, nyelamatin diri mereka sampai mereka tuh naik ke atas bot. Nah, sisa 4 lagi kameramen sama produser sama hostnya itu tuh jauh dari bot. Nah, terus akhirnya yang 4 kelompok nih udah sampai di atas bot, dia tuh pengen nyelamatin teman-temannya yang masih luntang-lanting di air kan. Jadi mereka ngelemparin barang apa yang ada di bot yang kira-kira itu bisa mengapung dan bisa menyelamatkan mereka. Kalau ada tali dilempar, ada kayu-kayu dilempar, itu yang penting buat selamatin ini dulu lah gitu, teman-teman yang masih terapung ini. Belum sempet nih mereka nyelamatin teman-temannya yang terapung di laut, ombak besar datang lagi dong. Pas gitu, menghempas si bot ini dan memisahkan mereka lebih jauh lagi. 4 kru yang masih di laut itu tuh keseret arus jauh banget. Nah, sisanya bot ini juga kepisah jauh arus banget gitu. Kepisah arus jauh banget gitu. Sampai pada akhirnya nih baik banget, mungkin Tuhan juga alam masih berkehendak baik. 4 orang yang Medina, Budi, Dodi, sama Wendy ini itu akhirnya terdampar di suatu pulau yang nggak berpenghuni. Pulau kecil gitu, dan berhari-hari mereka harus tinggal di sana untuk menunggu diselamatkan. Nah, berhari-hari guys. Nih kru jejak petualang memang petualang banget nih. Jadi mereka terdampar di pulau, yang mereka lakuin buat bertahan hidup apa? Nampungin air hujan gitu, supaya bisa diminum gitu. Nampungin air hujan, makan makanan kecil kayak serangga-serangga kecil, atau kira-kira binatang-binatang kecil yang bisa mereka makan, mereka makanin gitu. Mungkin tumbuh-tumbuhan juga yang kira-kiranya ini kayaknya bisa dimakan, ini kayaknya enggak. Mereka makanin buat bertahan hidup. Tidur di mana? Tidur di atas pasir, karena mereka nggak tahu harus minta tolong sama siapa. Kalau mau menyusuri pulau lebih jauh, mereka kesasar gitu. Yang mereka bisa harapkan adalah orang-orang kantor di TV7 itu udah ngeh bahwa mereka ini hilang atau ada terjadi sesuatu sama mereka. Karena kan mereka nggak bisa ngontak selama berhari-hari. Gitu. Nah, akhirnya yang bisa mereka harapkan adalah pertolongan dari luar. Kalau si Dwi sama 3 orang lainnya gimana? Si Medina dan teman-temannya ini berpikir Dwi ini pasti selamat dan nggak ada berpikir macam-macam. Kenapa? Karena pertama Dwi ini sudah naik ke bot, pasti lebih aman kan, dan juga Dwi ini didampingi oleh 3 warga lokal, yang dimana 3 warga lokal ini kan pasti tahu arah jalan pulang gitu, cara menyelamatkan diri, atau udah terbiasa dengan ombak atau cuaca-cuaca yang sedikit ekstrim gitu di tempat tinggal mereka. Nah, jadi mereka udah berpikir, aduh enak banget nih si Dwi ini, pasti udah selamat lah di daratan sama warga lokal lainnya. Pasti Dwi ini mencari cara supaya warga-warga lokal sekitar situ datang buat selamatin kita. Nah, jadi mereka berpikir seperti itu. Yang mereka pikirin adalah nasib kita gimana berempat nih. Bisa aja kita nggak selamat nih. Kita berhari-hari tinggal di pulau terpencil, makan seadanya, minum seadanya, tidur juga seadanya. Nah, ternyata guys, perkiraan mereka salah. Tim SAR yang datang, tim kepolisian yang datang, tim regu penyelamat yang datang, itu cuman bisa menyelamatkan mereka berempat yang tinggal di pulau tidak berpenghuni tersebut. Tapi alhamdulillah selamat ya. Tapi ada teman kita kameramen kita Bagus masih belum ada kabarnya sampai sekarang, tapi yang pasti kami dari tim petualang sendiri selalu mengucapkan doa untuk Bagus, yang terbaik untuk Bagus dan juga untuk keluarganya. Mami Solo Ikan Bare. Ya, silakan dimakan, silakan. Dan tim SAR setelah menyelamatkan mereka tidak bisa menemukan sang kameramen Dwi beserta 3 warga lokal lainnya. Dan yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR adalah 4 orang ini yang masih selamat. Sisanya nggak ada kabar sampai hari ini. 17 tahun kru jejak petualang ini sudah menghilang. Tidak ada kabarnya, tidak ditemukan, kalaupun sudah meninggal, tidak ditemukan mayatnya. Sampai sekarang belum ada kejelasan informasi kemanakah 3 orang ini gitu. Apa yang kalian pikirkan yang terjadi dengan 3 orang dan 1 kru jejak petualangan ini ya? Menurut Let's Go, kenapa chance-nya mereka nggak selamat lebih besar? Sisa kelompok tadi yang di boat ini, mereka terseret arus ke tengah lautan dan terhantam ombak yang lebih besar lagi gitu loh. Jadi malah yang jatuh dan
hampir tenggelam ini terseret arus ke pulau nggak berpenghuni, yang di boat malah terseret arus ke tengah lautan gitu. Di tengah lautan pun terhantam ombak dan mengulang kejadian yang sama, di mana mereka terhantam ombak, boatnya kebalik lagi, dan 4 orang ini mungkin terpisah lebih jauh lagi. Satu orang mencari kemana, satu orang mencari kemana gitu. 17 tahun belum ada kabar ditemukannya 4 orang yang hilang, termasuk 1 kameramen dari Jejak Petualangan ini. Menurut kalian gimana nih tentang kasus hilangnya kru Jejak Petualang? Itu dia yang bisa saya sampaikan. Let's go mau share cerita-cerita aja. Thank you banget tonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.